tabi'a sunnatahu wa iqtada bihudah. Qala sayyidina Imam al-Arif billah bin Athaillah Sakandari rahimallahu rahmatal abrar wa amaddana bimadadil wafir fid darain. Al-Imam Ibn Athaillah beliau berkata, "Mithaluka mithlu rajulain ishtaraya ardan qiyasan wahidan فأخذها الواحد فنقاها من الشوك والحشيش وأجرى بها الماء وبذرها فنبتت وجنى منها وانتفع بها فهذا كما نشأ في الطاعة قد أشرقت أنوار قلبه." Al-Imam Ibn Athaillah Sakandari beliau mengatakan, permisalanmu ini seperti permisalan ada dua orang yang keduanya membeli tanah dengan luas yang sama, membeli tanah dengan ukuran yang sama, tapi yang satu itu membersihkan tanah tersebut daripada duri-duri, daripada hama, daripada rumput yang menumpuk. Wa ajra bihal ma, kemudian diairi tanah tersebut, kemudian ditanam dengan biji-bijian. Maka apa yang terjadi? Akan bermunculan daripada tanah tersebut yang dirawat, yang dibersihkan. Kemudian dia akan mengambil manfaat, dia akan panen daripada hasil tanah tersebut berkat sudah dibersihkan, diairi dan diberi bibit. Inilah fahadza kama nasya'a fi ta'ah qad asyraqat anwaru qalbi. Inilah permisalan orang yang tumbuh semakin tua dia bertaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bersihkan tadi itu hatinya, ya dia bersihkan daripada kemaksiatan, kemudian dia airi ya dengan banyaknya zikir kepada Allah, dengan sering menghadiri majelis-majelis ilmu yang mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan terpancar cahaya daripada hatinya. Wa amal akhar, adapun yang lain tanahnya beli sama ukurannya, akan tetapi fainahu ahmalaha, tapi dibiarin. Jadi beli tanah, yang satu tadi itu dirawat, hasilnya baik, yang satu enggak, sekedar beli terus ditinggal. Apa yang terjadi? Akan muncul rumputan yang berimbun, kemudian akan banyak duri-duri, akan tumbuh tanaman-tanaman yang jelek, maka itu akan menjadi tempat daripada akar-akar, bahkan serangga dan ular. Fahadza qad adlama qalbahu bil ma'asi. Inilah permisalan orang yang menzalimi hatinya sendiri dengan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang kita dari lahir ya sama Allah dikasih hati yang sama, dikasih porsi hati yang sama. Tinggal bagaimana kita mengelola hati tadi. Apakah kita mau menjaga hati kita ya, daripada apa yang sekiranya membuat Allah Ta'ala ridha, dengan memikirkan masa depan ya, setelah kematian ini masih ada masa depan. Nah, gimana kiranya masa depan kita? Ya, orang yang selalu menjaga, maka akan muncul bersinar dari hatinya cahaya ketaatan yang membuat hati tadi itu lapang, hati tadi itu senang dan tenang. Adapun orang yang menyepelekan apapun yang masuk ke dalam hatinya, ya suudzon misalnya masuk, sombong masuk, ingin mencelakai orang masuk di dalam hati tanpa ada penolakan sedikit pun, bahkan mungkin disambut, maka ini adalah orang yang telah menzalimi hatinya sendiri dengan perbuatan maksiat. Kemudian beliau mengatakan dalam kalamnya, idza hadartal majlis wa kharajta ila al-mukhalafat wal ghafalat fa iyyaka taqul madza yufidul hudur. Jika kamu alhamdulillah sudah hadir di majelis, sudah hadir di tempat-tempat ilmu, namun kamu masih ada kalanya berbuat perbuatan yang melanggar atau perbuatan-perbuatan yang melalaikan jauh dari Allah. Jadi sudah hadir majelis, tapi kok masih tetap gitu-gitu aja ya. Maka kata Imam Ibn Athaillah, hati-hati, jangan sampai kamu kemudian berkata, lah terus apa fungsinya saya hadir majelis kalau saya ternyata tetap kayak gini-gini aja? Ya mungkin sekali, 2 kali, 10 kali, masih sekian kali hadir majelis, tapi kemudian dia belum merasakan bagaimana asar daripada
majelis tadi, saya kok masih tetap gampang ini ya. Nah, apa kata beliau? Jangan kamu kemudian menyalahkan majelisnya. Loh, terus apa fungsinya saya hadir taklim? Kata beliau, balih dur, tetap hadir. Yakunu bika maradun arba'ina sanah faturidu an yadhhaba anka fi sa'atin wahidah atau fi yawmin wahid. Apakah kamu ini sudah punya sakit 40 tahun? Kemudian kamu ingin hilang penyakit tadi dengan 1 jam atau dengan 1 hari saja? Nah, maksudnya kita ini berbuat dosa sudah cukup banyak. Kemudian apakah kita berharap efek daripada perbuatan-perbuatan itu akan hilang seketika? Allah Ta'ala bisa saja menghilangkan seketika, sangat mampu sekali. Tapi Allah Ta'ala juga akan memandang kita, bagaimana kita ini serius apa enggak pengen kembali dekat lagi sama Allah Ta'ala. Nah ini orang sudah banyak bermaksiat, hati itu sudah karatan. Bagaimana cara menghilangkan karat tadi itu? Ya tidak bisa langsung, pelan-pelan ya dikasih. Kayak kalau besi karatan itu tidak bisa langsung disiram langsung rontok karatnya, enggak. Disiram pakai penghilang karat itu dibersihkan satu-satu pelan-pelan, butuh waktu. Nah ini sakit sudah akut ibaratnya ya, sudah lama meninggalkan sholat, jauh dari Allah misalnya, sudah lama menipu orang, sudah lama riba, naudzubillah min dzalik misalnya, sudah lama meminum minuman keras misalnya, sangat terbuka pintu lebar untuk taubat, tapi perlu bertahap, jangan justru menyalahkan, wes percuma aku taklim misalnya, wong ya tetap mau sholat tetap berat, keliru. Ya balik dur, kata Imam Ibn Abbas, hadir lagi, tetap berangkat. Ya, karena itu membutuhkan proses. Dan sesuatu yang menggunakan proses itu, nanti hasilnya itu akan kuat. Nggak gampang rontok lagi. Kalau bertahap, nanti insya Allah akan kuat. Famisalu, ini permisalan orang yang sudah sakit lama, terus pengen sembuh secara langsung. Permisalannya seperti orang yang membuang kotoran di satu tempat selama 40 tahun. 40 tahun. Ya, jadi tempat itu besar sekali, dibuang sampah ke situ setiap hari sampai 40 tahun. Nah, terus kamu pengen hilang hanya dengan 1 jam atau 1 hari. Ya enggak bisa. Tentunya dengan bertahap. Ya, tentunya dengan bertahap. Tapi memang ada kalanya Allah Ta'ala itu mengangkat hambanya seketika, itu tidak menutup kemungkinan. Makanya dikatakan bahwasanya innalillahi fi ayyami dahrikum lanafahat ala fata'aradulaha, bahwasanya di hari-hari yang diistimewakan oleh Allah, di tempat-tempat yang diistimewakan oleh Allah, itu banyak sekali turun rahmat Allah, kasih sayang Allah, yang mungkin kamu akan menerima di waktu itu. Kan kita ini tidak tahu, barangkali tepat waktu hadir maulid, mungkin barangkali tepat waktu ziarah, barangkali waktu taklim dan lain sebagainya. Pokoknya dicari. Apa dikatakan? La ahadukum, bisa jadi salah seorang di antara kalian hanya kecipratan satu saja daripada nafha atau anugerah tersebut. Kena satu, tepat misalnya pas dia hadir, maka dengan nafha tersebut dia tidak akan lagi celaka untuk selama-lamanya. Jelek gitu langsung. Tapi kapan, di mana akan kita dapatkan? Wallahu alam. Dirahasiakan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tidak menutup kemungkinan. Tapi secara umum ya butuh proses, dan siapapun orang membutuhkan proses, siapapun. Sekalipun misalnya dia seorang ulama, seorang soleh bahkan sekalipun, mereka terus akan selalu berproses tadi itu sampai berhenti kesempatan dia untuk proses dan waktunya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita sehat panjang umur, ala ta'awal wal-afiyah. Kata beliau, faman fa'ala al-ma'asi wa taqallaba fil haram, karena barang siapa hakikatnya kalau berbuat maksiat dan terus menerus berbuat haram, ini kata Imam Ibn Athaillah, la'in ghamasa fi sabati ahburin lam tutahhirhu, seandainya dimandikan di 7 macam laut, tidak mampu membersihkan dirinya. Allah, ya. Ini hakikatnya seperti ini. Tapi Allah Ghafurur Rahim, ya, berat dalam artian
kita jangan kecil hati. Tapi hakikatnya orang yang maksiat terus itu, seandainya kok dicelupkan di 7 laut, itu tidak mampu merontokkan kotorannya. Sampai kapan itu akan hilang? Bisa hilang dengan apa? Hatta yaqidama Allah uqdatat taubah. Sampai dia betul berjanji kepada Allah dengan perjanjian taubat. Ya Allah, saya menyesal. Ya Allah, saya tidak menyukai lagi perbuatan itu. Ya Allah, saya ingin bertobat kepadamu dengan tobat sebenar-benarnya. Nah, gimana caranya orang itu bisa bertobat dan tidak kembali lagi? Nah, Sayyidina Imam Abdullah bin Al-Haddad, beliau dalam kalam hikamnya mengatakan, ya, man haddatsa nafsahu bit-taubah min adz-dzanab qabla al-wuqu' fi da'ahu dzalika ila fi'li. Caranya gimana supaya nggak balik lagi? Yaitu jangan kamu ingat-ingat bahwa setelah berbuat ini ada kesempatan bertobat. Loh, Allah kan Maha baik, Allah Maha penerima taubat. Jangan. Kata beliau, barang siapa yang membisikkan ke dalam hatinya untuk bertobat setelah perbuatan maksiat yang akan dilakukan, tidak apa-apa wis, habis ini anak taubat. Da'ahu dzalik ila fi'li. Loh, dia dengan mengingat taubat itu, dia mengingat bakal taubat setelah mengerjakan perbuatan maksiat tersebut, itu justru akan menarik dia untuk berbuat maksiat tersebut. Padahal ya itu seolah-olah dia meyakinkan dirinya bahwa setelah perbuatan maksiat masih ada jeda waktu untuk bertobat, padahal belum tentu. Nah, tapi barang siapa yang memang meminta maaf kepada Allah, tulus bertobat kepada Allah, maka Allah akan membuka pintu seluas-luasnya, tapi tentunya dengan istighfar, dengan taubat yang tulus. Kalau Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah, seorang wali perempuan yang dahsyat sekali makomnya, beliau mengatakan istighfaruna yahtaju ilal istighfar. Istighfarnya kita ini, kalau kita astagfirullah, itu istighfar bacaan itu masih butuh diistighfari lagi. Kenapa? Karena kurang tulus, karena kurang ikhlas. Ibarat meminta maaf itu kurang sepenuh hati, ya, kurang sepenuh hati. Jadi memang membutuhkan untuk betul-betul merasa rapuh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat bagaimana orang itu kalau sudah dimaafkan sama Allah, diterima taubatnya. Diriwayatkan nanti ketika di neraka, ya, ketika melewati sirat itu dikatakan oleh Sayyidina Khalid bin Ma'dan, nanti ketika orang-orang yang bertobat itu melewati jembatan sirat, maka mereka akan mencari neraka jahanam ini. Loh, katanya jembatan sirat itu jembatan yang dibentangkan di atas neraka jahanam. Loh, mana ini nerakanya? Jadi dicari justru. Perasaan ini sirat, tapi lah kok tidak ada nerakanya. Bingung. Akhirnya mereka mengatakan, ya Rabbana, ya Allah, alam ta'idna anana naridun nar. Tidakkah engkau telah menjanjikan kami bakal melewati daripada neraka jahanam di atas jembatan sirat? Maka dikatakan kepada mereka itu oleh para malaikat, ya, kamu telah melewati neraka tersebut dalam keadaan sudah dipadamkan. Kenapa? Karena kamu telah bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan api neraka tersebut tidaklah melahap kecuali kalau orang itu ada dosa yang tersisa. Jadi semakin banyak dosa, apinya itu semakin berusaha melahapnya dia. Ya, adapun kalian sudah bertobat, maka Allah padamkan tadi itu. Jadi neraka jahanam tetap ada sebetulnya, cuman dalam posisi sudah dipadamkan. Bahkan ya, dikatakan oleh Imam Abul Jauza, orang yang senantiasa meminta maaf dan bertobat kepada Allah, ya, seorang hamba yang terus meminta maaf kepada Allah, maka sampai dia dimasukkan surga oleh Allah, itu setan sampai mengatakan, laitani lam uwaqi'u fi. Ya Allah, seandainya saya tidak menjerumuskan dia dalam perbuatan dosa. Gara-gara saya jerumuskan di perbuatan dosa, akhirnya kok dia menyesal, minta maaf, tobat. Gara-gara tobat itu justru dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya hamba-hamba yang selalu dibimbing, diberi taufik untuk mampu menjaga hatinya
dan selalu meminta maaf, menyadari kesalahan kita dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.